Tentunya kita berharap bagi Indonesia harus yang terbaik, tapi kita harus realistis bagaimana kita juga harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu terutama para pemimpin kita agar bisa melaksanakan pekerjaannya secara seksama agar terjadi kemaslahatan bagi masyarakat seluas-luasnya di negeri ini. Tentunya kita juga bahagia ya dengan Indonesia yang telah menang atas Bahrain 1-0 dan mendapatkan 3 poin. Ini tentunya kabar baik. Tetapi kita harus ingat bahwa keadaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Mari kita sapa kembali dengan channel Alpat yang akan membahas tentang analisa perekonomian kita dan akan berpengaruhkah kepada kondisi politik kita. Alhamdulillah kita di hari ke-26 di bulan puasa ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga puasa kita terjaga dan pada akhirnya kita semoga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir kita masuki fase itkun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa di negeri kita saat ini ekonominya sedang tidak baik-baik saja ya. Semakin ke sini semakin terpuruk sepertinya. Itu tentunya bukan harapan kita, tapi itu tidak bisa terhindari. Apa indikasi ekonomi kita terpuruk? Yang pertama adalah bagaimana kita tahu PHK terjadi besar-besaran adalah di PT Sritek, kemudian saham yang anjlok, kemudian di Turki sebagai perbandingan ya, di Turki juga sudah mengalami bahwa saham di Turki sangat anjlok dan sangat berpengaruh kepada lira, yaitu mata uang Turki. Akankah Indonesia menyusul Turki? Kita lihat ke depan. Semoga sih tidak ya, tetap kita berharap yang terbaik untuk negeri kita. Hubbul waton minal iman ya. Akan tetapi kita juga harus realistis menerima keadaan realita yang ada. Kita tahu bahwa Pak Prabowo Subianto sangat semangat ya membangun negeri ini, ingin menjadikan negeri ini yang menjadi Indonesia emas. Akan tetapi dengan realita yang ada sepertinya Pak Prabowo harus mengeluarkan tenaga dan pikiran yang double power. Bagaimana 98 juga pernah terjadi di negeri kita, yaitu saat Pak Harto ya, saat Orde Baru dipimpin oleh Pak Harto pun terjadi. Bagaimana Pak Harto yang sangat kuat, yang saat itu didukung oleh politik yang kuat, tapi karena pengaruh dari ekonomi yang lemah, pengaruh dari morat-maritnya ekonomi saat itu, maka reformasi pun terjadi dan Pak Harto pun tumbang. Yang jelas politik terpengaruh oleh ekonomi. Kesestabilan politik diawali oleh kesestabilan ekonomi. Dulu saat 98, rupiah yang tadinya di bawah 10.000 jauh ya, sekitar kalau tidak salah seingat saya itu, saat itu saya masih kelas 3 SMU ya, Madrasah Aliyah, itu 2.500-an. Bensin saya masih ingat sekitar 800 perak, 800 rupiah. Tapi dengan terjadinya krisis itu, yang akhirnya rupiah menjadi 10.000, kemudian naik terus. Yang akhirnya tidak bisa dibendung, Pak Harto direformasi dan Pak Harto turun. Akankah Pak Prabowo serupa akan bisa mengalami hal serupa seperti mantan mertuanya itu? Kalau memang ini tidak bisa dipertahankan, kalau ini memang tidak bisa dirubah, tidak bisa diperbaiki, ya kemungkinan bisa juga Pak Prabowo bisa menyusul seperti mertuanya dulu direformasi oleh rakyat Indonesia yang karena kehidupan ekonominya tidak kunjung baik, yang akhirnya meletuslah reformasi 98
Dan sepertinya kalau Pak Prabowo memang tidak bisa merubah secara cepat, secara signifikan perjalanan ekonomi di negeri ini, bagaimana mengatasi PHK, kemudian tidak memberi solusinya, kemudian sahamnya terus anjlok, rupiahnya terus memburuk, maka bisa jadi Pak Prabowo menyusul seperti yang dirasakan, yang dilalui oleh mantan mertuanya, yaitu Pak Soeharto. Tapi semoga ini tidak terjadi ya. Tetap kita berdoa yang terbaik, namun kita tetap realistis menyikapi keadaan yang ada di negeri ini. Tentunya kita berharap bagi Indonesia harus yang terbaik, tapi kita harus realistis bagaimana kita juga harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu terutama para pemimpin kita, agar bisa melaksanakan pekerjaannya secara seksama agar terjadi kemaslahatan bagi masyarakat seluas-luasnya di negeri ini. Tentunya kita juga bahagia ya dengan Indonesia yang telah menang atas Bahrain 1-0 dan mendapatkan 3 poin. Ini tentunya kabar baik. Tetapi kita harus ingat bahwa keadaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Maka kita harus waspada, jangan sampai 98 terulang. Tetap kita doakan yang terbaik untuk negeri ini ya, agar negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalagi kemarin Ustadz Adi Hidayat telah mendoakan kepada Pak Prabowo sebagai presiden dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka, semoga menjadi pemimpin yang bisa menjalankan amanahnya, yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan yang sayang kepada rakyatnya. Tentunya kita selalu harus berdoa ya untuk pemimpin-pemimpin kita, dan semoga negeri kita bisa cepat melalui krisis ekonomi, walaupun belum secara global ya, tapi memang indikasi-indikasinya sudah terjadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kita tunggu di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan tema yang lain. Selamat buat tim Indonesia atas Bahrain 1-0. Semoga saja tetap punya harapan bisa lolos kepada pertandingan Piala Dunia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.